Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya berusaha dalam video ini, maksudnya pada video kali ini saya berusaha untuk berbagi pengalaman, sharing pengalaman mengenai pijat refleksi. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai pijat refleksi, mengenai kulit mengerisik. Ada kulit mengerisik ini, ada yang disebutnya banyak juga psoriasis ya. Jadi ini adalah satu penyakit yang bersifat autoimun, penyakit autoimun yang menyerang kulit eh, orang yang mengidapnya gitu. Jadi biasanya ini terjadinya dalam jangka waktu yang panjang ya. Nah, biasanya itu terjadinya biasanya ada di daerah maksudnya biasanya itu tuh seperti kulit pada pecah-pecah ya, terus sampai berdarah, terus kulitnya bersisik ya, terus juga sendinya terasa kaku dan bengkak, terus juga penebalan pada kuku dengan tekstur yang tidak rata. Nah, ini bisa terjadi pada siapa aja teman-teman. Bahkan bisa menyerang bayi juga karena faktor genetik. Psoriasis ini atau kulit mengerisik ini sering tertukar dengan penyakit eksim atau eksim karena gejala-gejalanya ini hampir mirip ya. Oke. Nah, kita langsung aja teman-teman untuk pijat refleksi untuk mengatasi kulit mengerisik ya atau psoriasis. Maka hal yang pertama itu adalah kita melakukan yang namanya stretching ya teman-teman ya. Agar stretching ini fungsinya adalah agar pada saat nanti setelah dipijat refleksi kita mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi stretching ini adalah melemaskan bagian-bagian yang ada di bagian otot ya. Nah, terutama otot-otot ligamennya. Jadi terus juga misalkan ada penebalan, nah ini bisa kita lembekkan ya dengan cara, atau kita lembabkan dengan cara nantinya setelah kita lakukan stretching ini selama 2-5 menit ini yang di telapak kaki maupun yang di punggung, maka yang kita inginkan kita balurkan hand body lotion, minyak olive oil atau minyak kelapa atau minyak urut ya. Jadi mana aja teman-teman yang ada di rumah. Nah, setelah ini jadi lembab ya, maka kita langsung ke teknik pemijatannya. Nah, teknik pemijatannya biasanya saya berdasarkan pengalaman dan seperti di video-video saya sebelumnya adalah yang pertama adalah 3 titik utama, yaitu melakukan pemijatan di 3 titik utama, yaitu ginjal, saluran kencing dan kandung kencing. Kenapa? Karena 3 titik inilah yang nanti akan berperan besar untuk membantu mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita ya, bisa melalui kencing, melalui BAB ya, itu juga bisa ya. Jadi melalui pengeluaran lewat kulit. Nah, itu. Jadi setelah dilakukan pemijatan, mereka lah yang akan bertugas membuang kotoran-kotoran. Makanya dia harus dibuka pertama kali atau dipijat pertama kali ya. Oke, kita tentukan saja untuk titik ginjalnya, saluran kencing dan kandung kencing. Jadi seperti di video-video saya sebelumnya, untuk menentukan ginjal itu seperti ini. Ya teman-temannya, kita raba aja di sini. Nah, ini kalau kita raba begini, ini ada tulang di sini ya. Nah, tulang. Nah, ini kita begini aja teman-teman. Ini sejajarkan, kemudian begini ya. Dia sejajar antara telunjuk dengan jari tengah ya. Nah, itu ginjal. Nah, ini di sini teman-teman ya. Persis di atas ini. Nah, ini ginjal teman-teman. Oke, setelah kita tentukan ginjalnya, maka kita tentukan kandung kencing atau saluran kencing dan kandung kencing. Nah, saluran kencing itu sejajar antara jempol dengan telunjuk ya. Jadi di sini teman-teman. Nah, dia ada di depan sini nih. Di depan ada tulang, yang kalau di sini kita raba ada tulang. Ini 1 jari ya teman-teman ya. Nah, di sini. Biasanya saya begini aja nih. Jari saya begini. Nah, ini begini. Tuh ya, ini kurang lebih di sini. Nah, ini sejajar dia ya, miring begini ya teman-teman ya. Nah, ini sejajar antara kulit
atas dengan kulit telapak. Oke. Nah, lakukan pemijatan. Sebelum melakukan pemijatan, teman-teman bisa download gambar-gambarnya juga, gambar titik-titik refleksi yang ada di kaki itu di link deskripsi. Jadi silahkan, saya sudah siapkan linknya, teman-teman tinggal download aja. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan dengan melihat gambar juga. Oke. Nah, di sini yang pertama kali kita pijat adalah ginjal ya. Nah, sebelum kita memijat ginjal, kita pastikan selalu gunakan hand body lotion. Kenapa kita selalu gunakan hand body lotion? Agar itu tidak lecet, teman-teman. Jadi teknik pemijatan itu bisa seperti ini ya, dengan tangan kiri atau dengan begini ya, atau dengan begini, atau juga dengan begini, teman-teman. Kita totok. Atau bila mana kita belum kuat, gunakan ini, teman-teman, tongkat bantuan ya. Nah, ini bisa ini. Nah, lakukan pemijatan ini stabil, teman-teman, di titiknya. Jangan kemana-mana ya, lari-larian gitu. Dan jangan lupa, hal yang pertama adalah balurkan hand body lotion atau minyak ya, agar tidak lecet. Kemudian tekanannya berapa? Tekanannya itu 1-2 kilo. Untuk menentukannya ya teman-teman tinggal tekan aja timbangan. Jadi teman-teman bisa tahu tekanan sekilo bagaimana, 2 kilo bagaimana. Oke. Nah, kemudian lamanya berapa lama satu titik ini? Satu titik ini efektifnya, bagusnya berdasarkan pengalaman saya itu 5 menit. 5 menit sampai 10 menit. Nah, itu efektifnya. Jadi kalau memang penyakit itu berat benar, mungkin satu titik itu bisa sampai 10 menit ya. Nah, makanya selalu gunakan hand body lotion, teman-teman. Nah, setelah itu pijat titik saluran kencing ya, saluran kencing, kemudian juga kandung kencing. Nah, setelah 3 titik ini pertama ini kita pijat, maka yang kita pijat itu adalah daerah yang namanya ini, teman-teman, kelenjar bawah otak. Nah, posisinya di sini, teman-teman ya, daerah kepala. Kenapa? Karena pusat saraf semuanya ada di kepala. Ya, perintah itu datangnya dari pusat ya. Pusat saraf itu ada di otak ya, bagian otak dan bagian saraf di punggung. Nah, itu. Oke. Nah, kemudian saraf trigeminus. Ini posisinya di sini. Nah, kelenjar bawah otak ini sangat berfungsi sekali untuk mengendalikan sistem pertumbuhan dalam tubuh manusia ya. Salah satunya juga dia mengatur kendali atas jantung dan organ-organ lainnya ya, organ-organ yang penting yang lainnya ya. Nah, kemudian juga dia mendorong dan mempertahankan dorongan seksual untuk mengatasi impotensi, mandul, lemah sawat, dan juga yang fungsi utamanya itu juga dia mengatur sistem metabolisme tubuh yang dijalankan oleh kelenjar tiroid, yang diatur pengaturannya oleh kelenjar tiroid. Jadi kelenjar bawah otak ini berkaitan sekali dengan sistem autoimun yang nantinya akan berjalan di tubuh ya. Jadi kalau ininya tidak aktif, maka banyak organ tubuh yang harusnya mengeluarkan sistem autoimun itu seperti limpa, kelenjar getah bening, nah itu tidak akan jalan ya. Oke. Nah, kemudian ini saraf trigeminus. Nah, ini saraf trigeminus ini adalah saraf terbesar yang ada di daerah kepala, yang tidak ada di dalam bagian kepala ya, dan dia berada di sekitar pelipis. Oke. Dia berada di sekitar pelipis, teman-teman. Nah, saraf ini adalah saraf terbesar yang ada di kepala ya. Nah, dan dia ini fungsinya itu adalah melawan virus, alergi, gatal, menguatkan kulit ya, kulit, terutama kulit kemaluan ya, agar tidak mudah lecet, dan juga kulit kepala dan wajah. Terus juga dia mengatasi kalau misalkan orang migrain ya, nah itu dia mengatasi itu tuh. Terus juga memperbaiki pengecapan di lidah ya. Terus juga mengatur perbaikan saraf panca indera dan juga kelenjar keringat. Nah, ini fungsinya sangat vital ya. Oke. Nah, jadi dia ini berkaitan dengan sistem autoimun yang kita bahas tadi ya. Nah, kemudian setelah kita lakukan pemijatan di sini ya,
Maka yang kita harus pijat itu adalah daerah ini teman-teman, kelenjar adrenal. Nah, kenapa kelenjar adrenal? Dipompa oleh jantung, tapi yang mengatur tekanan darah itu kelenjar adrenal. Dan kelenjar adrenal ini fungsi utamanya adalah yang menjadi pelumas otot jantung, pelumas jantung. Jadi jantung itu bergerak, mau memompa, itu yang melumas itu kelenjar adrenal ini. Dan dia juga yang memproduksi hormon untuk seksual ya, dan juga mengatur menghasilkan itu juga gula ya, gula untuk stimulasi persediaan gula ya. Dia menstimulasi persediaan gula, juga dia menambah gula di dalam darah ya. Jadi ini penting sekali karena dia mengatur tekanan darah dan juga mengatur mengenai jantung ya, pelumas jantung ya. Jadi kalau misalkan ini terganggu, maka jantung pun juga terganggu. Jadi ini fungsinya kelenjar adrenal, tetapi fungsinya yang paling utama yaitu tekanan darah, karena dia yang mengatur tekanan darah agar bisa tersalurkan ke seluruh tubuh. Oke. Nah, kemudian yang kita harus pijat lagi untuk ini adalah daerah kelenjar getah bening ya, kelenjar getah bening. Kemudian juga sebelum ke kelenjar getah bening kita ke arah lambung. Nah, untuk diketahui kalau misalkan itu di daerah saraf tertentunya itu ada kotorannya, maka dia akan terasa seperti pasir ya, butiran-butiran pasir yang ada di dalam sini. Kemudian bila dipijat itu butiran-butiran pasir itu pada saat itu dihancurkan, dia akan mengalami orang yang dipijat itu akan mengalami nyeri atau sakit ya. Oleh karena itu makanya tadinya fungsinya salah satunya stretching itu salah satunya juga untuk mengurangi rasa sakit. Karena kenapa? Kalau ininya kaku terus kita tekan, nah itu sakit. Tapi kalau ininya udah lemes, dia akan ngikut ya. Oke, nah ini lambung ya, fungsinya untuk menetralisir asam lambung. Jadi ini juga nanti akan membantu sistem autoimunnya itu bekerja makin bagus. Nah, kemudian adalah yang kita pijat adalah limpa, teman-teman. Nah, limpa ini posisinya ini ada di sini, teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini di ginjal, ini sekitar sini, teman-teman. Nah, limpa ini berkaitan erat sekali dengan sistem autoimun yang ada di tubuh kita ya. Jadi dia fungsinya itu sebagai produsen sel-sel darah putih untuk melawan virus, kuman, kanker, tumor, keputihan, badan panas dingin, dan masuk angin ya. Dan juga yang pasti fungsinya juga sebagai benteng pertahanan tubuh dan gudang darah. Jadi bila mana kita mengalami pendarahan, nah dia yang akan mengeluarkan darah tambahan. Nah, ini berkaitan erat sekali sistem dari imun ya. Nah, kemudian kita lanjut ke arah kelenjar getah bening ya. Nah, kelenjar getah bening yang ada di sini ini adalah jadi bentuknya seperti ini, teman-teman nih. Daerah areanya. Jadi akan membentuk seperti kerucut gini ya. Nah, kemudian ini kita pijat. Nah, pemijatannya bisa seperti ini, gunakan selalu hand body karena kenapa? Kaki di sini kulitnya lebih sensitif ya. Jadi lebih gampang mudah lecet. Makanya sedikit-sedikit bila mana ini kering, kita pijat dengan gunakan hand body lotion. Pemijatannya itu ke arah jantung ya, ke arah atas, dari bawah ke atas ya. Karena kenapa? Agar itu bisa terbuang nantinya. Oke. Nah, lakukan juga pemijatan di kelenjar getah bening bagian perut di sini, teman-teman. Nah, kemudian juga ada juga di sini ya, kelenjar getah bening bagian atas ya, kelenjar getah bening bagian atas. Kemudian juga ada di sini, teman-teman nih, antara mata kaki luar dan di sini kalau kita raba nih ada tulang yang nonyol. Nah, tapi ini di depannya aja, di depan mata kaki ya, mata kaki luar. Nah ini seperti ini. Ini adalah kelenjar getah bening bagian atas. Oke, 4 kelenjar getah bening ini berfungsi salah satunya seperti limpa. Jadi bila mana ada pendarahan atau infeksi, dia akan melakukan langsung pencegahan dan juga fungsinya kelenjar limfa ini atau kelenjar getah bening adalah membawa kotoran-kotoran yang ada di dalam darah untuk dibuang ya, agar bisa tersaring lagi dengan ginjal dan
selanjutnya dibuang. Nah kemudian di saat yang bersamaan dia membawa hal-hal yang bagus untuk darah dan juga untuk organ-organ yang ada di seluruh tubuh ya. Oke. Nah itu adalah titik-titik yang harus kita pijat untuk pijat refleksi mengatasi penyakit kulit mengerisik atau psoriasis ya, atau penyakit psoriasis sistem imun, autoimun ya. Jadi yang pertama saya review lagi, ulangi. Yang pertama itu ginjal, saluran kencing dan kandung kencing. Nah kemudian area kepala yaitu kelenjar bawah otak dan juga saraf trigeminus. Oke, kemudian selanjutnya ke daerah yang namanya metabolisme. Yang pertama itu adalah kelenjar adrenal, bisa lambung, terus kemudian limpa. Nah setelah itu kita pijat daerah sini, daerah kelenjar getah bening bagian dada, bagian perut, bagian atas dan atas juga samping ya. Oke, lakukan hal ini sama seperti di kaki kanan. Kenapa saya bikin cuma satu kaki? Untuk memperpendek durasi video. Oke. Nah selanjutnya teman-teman, bila mana sudah selesai direfleksi, biasakan meminum air hangat 1-2 gelas atau teh manis 1-2 gelas agar bisa kembali pulih ya, cepat pulihnya, dan juga bisa agar sistem peredaran darahnya juga jadi tambah lancar. Nah selain dari pijat refleksi ini, untuk mengatasi kulit mengerisik ini ada teman-teman bisa mencoba berbagai ramuan-ramuan herbal yang ada di sekitaran kita untuk mempercepat penyembuhan dari penyakit kulit mengerisik ini. Nah seperti contohnya, jadi 3 bahan yang saya sebutkan tersebut, salah satu dari 3 bahan itu nanti gabungkan, kemudian kurang lebih 20 gram masing-masing. Teman-teman bisa rebus dalam 3 gelas air dan kemudian jadikan menjadi 2 gelas air, diminum hangat-hangat atau diminum setelah dingin ya. Jadi ramuan-ramuannya itu atau ramuan herbalnya itu bahan-bahannya bisa dari urang-aring, daun urang-aring, biji pakis ya, terus juga ketepeng, daun ketepeng, kunyit ya. Terus biji serigading, daun sambilata, nagasari, biji atau minyaknya, belimbing wuluh ya, belimbing asam tuh. Nah itu ambil buahnya juga, bisa juga trengguli atau ceriu. Nah 3 hal tersebut ambil 3 bahan aja, jadikan satu, nah kemudian diminum. Oke. Nah untuk pantangannya, nah ini merupakan salah satu kunci suksesnya juga di sini agar bisa sembuh, yaitu untuk menjaga makanan dan minuman. Makanan seperti apa? Seperti yang mengandung udang, terasi, dan ikan asin. Nah ya. Nah setelah dipijat refleksi itu biasanya tuh teman-teman akan mengalami beberapa reaksi seperti yang tadi saya sebutkan di depan ya. Jadi reaksinya itu bila mana melalui air seni atau air kencing, itu air kencingnya itu biasanya warnanya lebih keruh. Nah atau warnanya agak kemerahan atau kecoklatan ya, lebih kuning lah biasanya, lebih kuning atau tidak bening, putih bening gitu ya. Nah kemudian agak berbau. Nah itu menandakan kotoran banyak yang keluar ya. Nah bila mana itu keluarnya lewat tinja, lewat BAB, nah maka tinjanya itu agak lebih lengket daripada biasanya, atau ada lendir ya, banyak lendirnya keluarnya. Nah bila mana lewat kulit, maka dia akan keluar itu lewat kulit itu ruam-ruam di kulit kita. Kalau dia lewat kulit, maka timbul ruam-ruam terutama di daerah mana aja, dan juga luka kecil atau borok. Nah itu biasanya adanya di daerah paha tuh. Nah seperti itu. Nah itu adalah reaksi-reaksi normal yang menunjukkan bahwa kotoran sudah mulai terbuang ya. Oke teman-teman, itu adalah pengalaman yang bisa kita bagikan ke teman-teman. Mudah-mudahan pijat refleksi untuk kulit mengerisik ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Bila mana ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share video ini agar bisa semakin channel ini makin berkembang dan juga bisa makin membantu banyak orang. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.